Nah, pertanyaannya, kalau Anda sebagai calon kepala daerah lantas menemukan kasus seperti ini tidak diloloskan oleh penyelenggara pemilu, KPU baik tingkat kabupaten kota atau di tingkat provinsi, apa yang harus dilakukan? Hadir kembali Ruang BK, Ruang Bedah Kasus Bang VJ. Kita akan ngobrolin soal isu kekinian tentang proses pilkada yang akan berlangsung di 270 daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Coba cek, apakah daerah Anda merupakan daerah yang sedang dalam proses pilkada? Itu mesti kita lihat. Nah, sekarang dalam beberapa waktu ke depan, tepatnya hari Rabu 23 September 2020, nah, Komisi Pemilihan Umum di masing-masing daerah, di 270 daerah akan mengumumkan siapa bakal calon kepala daerah yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan ikut pilkada di daerah teman-teman semuanya. Nah, karena itu perlu dicek apakah di 270 daerah itu masuk di dalamnya adalah wilayah teman-teman semuanya. Nah, apa yang menarik dalam proses ini? Jika nanti hari Rabu tanggal 23 September itu ada penetapan penetapan pasangan calon kepala daerah, maka tahapan berikutnya yang cukup krusial adalah yang sering muncul terkait dengan tahapan penyelesaian sengketa. Jadi, setelah penetapan oleh KPU, maka 3 hari setelah itu proses penyelesaian sengketa akan diajukan ke Bawaslu. Nah, apa saja persoalan yang sering muncul di dalam proses penetapan calon? Jadi, di setiap proses penetapan ini seringkali calon-calon kepala daerah itu dia tidak memenuhi sebagai syarat calon maupun syarat pencalonan. Apa bedanya? Kalau syarat calon itu biasanya dia lebih ke pribadi, ke syarat-syarat pribadi yang harus dipenuhi. Soal usia, soal ijazah, beberapa syarat pernyataan-pernyataan, tidak pilot, tidak terpidana dan sebagainya. Itu syarat-syarat calon yang harus dipenuhi. Tapi juga ada syarat pencalonan bahwa setiap calon kepala daerah itu bisa maju sebagai calon perseorangan dan juga sebagai calon yang diusung oleh partai politik. Nah, dua syarat ini seringkali muncul. Nah, kalau terkait dengan syarat pencalonan, ini biasanya muncul karena misalnya syarat dukungan perseorangannya tidak memenuhi. Atau bisa juga karena misalnya faktor partai pendukungnya tidak cukup. Misal dia harus memenuhi minimal didukung oleh 5 kursi di DPRD misal, tapi ternyata dia hanya memenuhi cuma 4. Nah, itu biasanya tidak ditetapkan sebagai calon. Atau partai yang mengusungnya itu memberikan 2 rekomendasi dukungan kepada si A dan kepada si B. Nah, kalau yang model begini biasanya juga akan dicoret syarat dukungan dari partai tersebut dan diakumulasi apakah dukungannya masih memenuhi atau tidak. Atau bahkan kadang-kadang partai di tingkat pusat mengalami konflik, sehingga kepengurusannya pun juga ada 2 kepengurusan. Dengan 2 kepengurusan ini, maka akan dipastikan mana kepengurusan yang sah dan kepada siapa kepengurusan yang sah itu memberikan dukungan. Nah, problem-problem rekomendasi dari partai politik inilah yang sering menyebabkan seseorang kandidat calon kepala daerah tidak memenuhi syarat dukungan dalam proses pencalonan. Atau juga ada persoalan terkait dengan syarat calon. Misal, ijazahnya dianggap palsu. Maka dengan model seperti ini, yang bersangkutan juga tidak lolos sebagai calon kepala daerah. Atau yang sering juga muncul, ini berkaitan dengan syarat mantan narapidana korupsi misalnya. Ini juga seringkali muncul. Jadi, ada ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi bagi mantan terpidana korupsi, dia harus ada jeda setelah selesai menjalankan masa hukumannya, maka ada jeda 1 periode untuk bisa maju sebagai calon kepala daerah.
Tidak seperti yang syarat sebelumnya, tidak ada jeda. Begitu selesai menjalankan hukuman langsung maju sebagai calon kepala daerah dimungkinkan. Tapi dalam periode ini tidak boleh. Nah, perdebatan-perdebatan tentang syarat calon ini bisa juga menyebabkan seseorang tidak memenuhi syarat atau terkait dengan syarat kesehatan bahwa yang bersangkutan dinyatakan tidak sehat atau positif terkait dengan narkoba begitu. Nah, itu juga bisa menyebabkan seseorang tidak lolos sebagai calon kepala daerah karena syaratnya tidak terpenuhi. Ada banyak syarat lainnya yang juga muncul. Nah, pertanyaannya, kalau Anda sebagai calon kepala daerah lantas menemukan kasus seperti ini tidak diloloskan oleh penyelenggara pemilu, KPU baik tingkat kabupaten kota atau di tingkat provinsi, apa yang harus dilakukan? Jadi, kalau memang menemui persoalan seperti ini, jangan buru-buru mengerahkan massa dan demo karena situasi sedang COVID. Yang paling penting adalah jangan lupa kumpulkan semua bukti dan ada ruang konstitusional yang sudah diberikan oleh undang-undang dalam waktu 3 hari setelah penetapan sebagai calon, maka kandidat yang bersangkutan boleh mengajukan permohonan sengketa di Bawaslu. Jadi, ada ruang konstitusional yang sudah disiapkan. Jadi jangan buru-buru kemudian mengumpulkan massa, ada kerumunan dan lain sebagainya. Ruang konstitusional sudah diberikan, sebaiknya ruang inilah yang kemudian digunakan untuk kemudian menuntut hak secara konstitusional. Nah, disinilah proses pembuktian akan dilakukan secara terbuka, baik oleh KPU maupun oleh kandidat. Ya, siapa yang punya bukti yang paling kuat, tentu itu yang punya ruang yang lebih terbuka. Apakah ikut sebagai peserta pilkada di 2020 atau berhenti dalam proses pencalonan ini. Selama proses ini, nanti Bawaslu punya waktu 12 hari untuk kemudian memutuskan apakah permohonan yang diajukan itu memenuhi syarat atau tidak. Permohonannya dikabulkan atau tidak. Tentu ini proses yang memang harus dibuktikan secara kuat oleh tim hukumnya, oleh calon kepala daerah untuk memastikan apakah yang bersangkutan memenuhi syarat calon, memenuhi syarat dukungan sebagai calon kepala daerah, maka disitulah yang akan menentukan apakah akan ikut di dalam pilkada atau tidak. Nah, seringkali di dalam proses ini memang ada banyak kendala yang kemudian dihadapi. Atau kapan sebenarnya bisa mengajukan permohonan sengketa ini? Kalau dilihat dari ketentuannya memang 3 hari itu setelah adanya penetapan sebagai pasangan calon. Tapi ada juga beberapa kandidat yang sebelum proses penetapan pada hari Rabu tanggal 23 September yang akan datang, itu sudah ditetapkan tidak memenuhi syarat calon atau syarat pencalonan. Nah, sehingga ruang-ruangnya memang akan ada perdebatan di sini, kapan waktu yang tepat untuk mengajukan permohonan sengketa. Apakah setelah proses penetapan calon atau sebelum proses itu karena ada penolakan dan sebagainya sudah dapat mengajukan permohonan sengketa. Nah, ini yang ruang yang memang harus dicermati betul untuk para kuasa hukum, oleh tim hukum dan juga calon kepala daerah. Nah, setelah ini nanti akan diselesaikan di Bawaslu, putusan Bawaslu itu final dan mengikat. Kecuali terkait dengan penetapan calon, dibuka ruang bagi setiap kandidat untuk mengajukan permohonan sengketa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Jadi begitu proses selesai di Bawaslu, maka kandidat boleh mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Tapi yang mesti dipastikan adalah setiap kandidat tidak boleh dia langsung mengajukan permohonan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Dia harus menyelesaikan prosesnya terlebih dahulu di Bawaslu. Setelah ada di Bawaslu 12 hari ada putusan, maka keputusan di Bawaslu inilah yang akan menjadi syarat administrasi untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Ada banyak kasus di mana seorang penggugat dia tidak pernah melakukan proses di Bawaslu, dan itu bisa dipastikan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara akan menolak atau tidak akan menerima gugatan yang diajukan oleh para kandidat. Oleh karena itu, penting sebenarnya untuk mengetahui proses, prosedur, untuk mengetahui bagaimana trik dalam proses ini, sehingga jangan sampai
karena persoalan administratif, kemudian gugatan yang penting terkait dengan hak konstitusional ini justru nanti tidak bisa diproses. Salah satunya adalah belum pernah diajukan ke Bawaslu. Atau yang kedua, kasusnya melewati batas waktu. Berapa lama sebenarnya setelah keputusan di Bawaslu? Jadi, gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara itu dia dapat dilakukan 3 hari setelah. Nah, jadi 3 hari setelah keputusan Bawaslu. Jadi kalau misalnya hari ini keputusan Bawaslu, maka hari esok dihitung hari pertama, kedua, dan ketiga. Nah, berbeda memang klausulnya dengan klausul sejak. Kalau klausul sejak kan dihitungnya pada hari ini juga, meskipun jam 23.59 itu dihitung 1 hari. Nah, yang model beginilah yang nanti mesti perhatian secara serius, karena persoalan administrasi bisa sangat merugikan. Dan ingat, proses gugatannya bukan di PT UN seperti pada saat pemilu presiden dan wakil presiden, tapi gugatan hanya dapat diajukan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Kalau wilayah Indonesia Timur misalnya Papua, Ambon, Sulawesi, dan sebagainya, gugatan diajukan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar. Nah, model inilah gugatan itu bisa diajukan. Nanti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dia akan menyelesaikan gugatan ini dalam waktu 21 hari, dan jika tidak puas dengan proses itu, ruang konstitusionalnya masih dibuka oleh undang-undang untuk bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung punya waktu 30 hari. Nah, itulah ruang mekanisme jika ada keberatan terhadap keputusan dari KPU terkait dengan penetapan calon kepala daerah yang akan berlangsung 23 September, hari Rabu esok. Nah, itu ruang yang sudah disiapkan, tinggal kemudian pilihan-pilihan hukum segera diambil. Semoga lolos semuanya sebagai calon kepala daerah, sehingga ada banyak alternatif pilihan bagi setiap pemilih untuk menentukan siapa yang akan jadi kepala daerah. Akan tetapi, jika ada persoalan terkait dengan persyaratan administrasi sebagai calon maupun syarat dukungan, tentu ruang konstitusional itu dibuka. Sebaiknya gunakan ruang konstitusional itu daripada kemudian mengumpulkan massa di tengah-tengah situasi COVID yang sekarang berlangsung. Semoga penetapan calon kepala daerah yang akan berlangsung di 270 daerah ini berjalan secara aman, tidak ada persoalan, dan pilkada bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kalaupun ada persoalan terkait dengan syarat dukungan ataupun syarat calon, gunakan ruang dan mekanisme konstitusional. Tentu harus dilihat secara cermat dan hati-hati. Dan paling penting adalah jangan buru-buru, karena memang harus disiapkan dengan sangat matang, karena waktu proses penyelesaian sengketanya dalam waktu yang sangat terbatas, khususnya terkait dengan waktu pengajuan permohonan, waktu pengajuan gugatan yang sangat terbatas, rata-rata cuma 3 hari. Sehingga kalau tidak dipersiapkan dengan sangat matang, ini akan mengganggu dan tidak menguntungkan di dalam proses ini. Semoga 23 September berjalan dengan lancar dan pilkada berjalan dengan aman. Sampai ketemu lagi.